Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wa fi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bi'inna bid-din wa 'alayna bil-hikmati wa ta'ala wa as-sabiyin. Al-Qur'an al-Bayyid khusus Nabi Muhammad beberapa wilayah Nabi Muhammad beberapa wilayah Nabi Rahman beberapa wilayah dan juga kita Ustaz Syukrani Ustaz Khairul Alim dan juga Ustaz Bani Makron Berkalian. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan, dan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam kesehatan, dan mudah-mudahan senantiasa memberikan kesabaran untuk bisa membuat kita senantiasa berada di jalan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terhormat segenap para hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Kamis ini kita bisa berkumpul bermajlis sebagaimana biasa, yaitu untuk sama-sama membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengungkapkan rasa cinta kita dengan membaca shalawat kepada Nabi SAW, dan juga dengan wasiat membaca burdah. Al-Nabi ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat kita dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada kita yang sakit. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala bermudah dengan wasilah baca Quran tersebut, dan juga Allah Ta'ala menangkan perjuangan umat Islam di Palestina dengan wasilah baca Quran ini. Sedikit kita baca tentang kitab Quran, yaitu syarah daripada kitab Quran yang bernama kitab Masyarikul Anwar Al-Mubi'ah, yaitu yang menjelaskan tentang mensyarahkan tentang kitab Quran yang kita baca bersama-sama supaya kita lebih memahami, lebih mendalami tentang apa yang kita baca dari syair-syair tersebut. Dan tentunya secara umum syair Burdah tersebut ungkapan kecintaan pengarang kita, ungkapan kecintaan Imam Busiri kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saking cintanya melebihi daripada batas kecintaan dalam tanda kutip, sehingga Allah karuniakan kepada beliau kemuliaan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam mimpi yang mana disebutkan mimpi Nabi SAW adalah benar. Siapa yang bertemu dengan beliau, maka orang tersebut benar-benar melihatnya. Disebutkan dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku dengan sebenarnya. Fa syaitan la yatamassalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Ini Imam Busiri mengalami hal itu. Maka dibalas oleh Nabi Muhammad SAW dengan diberikan burdah, yaitu sebuah selimut yang diselimutan kepada badannya, sehingga pada saat itu Imam Busiri yang sedang sakit dengan berkah daripada burdah diselimutkan oleh Nabi SAW, maka beliau menjadi sembuh dari penyakit. Maka mudah-mudahan dengan wasilah burdah Allah Ta'ala sembuhkan penyakit hati kita, penyakit zahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qawlihi wa waqifuna ladaihi
inda hadhihi min nuqtatil ilmi wa min syakratil hikami, yaitu baitan yang ke-41. Sebutkan waqifuna ladaihi inda hadhihi, sebagaimana dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengungguli dari semua para nabi dalam hal ilmin wa fiqarabi, dalam segi keilmuan dan dari segi kedermawanan. Itu Nabi Muhammad SAW. Sekitar lanjutannya waqifuna ladaihi inda hadhihi, dan semua para nabi dari zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka berhenti di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika mereka mencapai batasannya masing-masing. Jadi para nabi memiliki kemuliaan yang Allah berikan dengan sedemikian ada kemuliaannya, ya, semuanya, dan termasuk kemuliaan tersebut Allah berikan kepada para ulul azmi. Namun untuk Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW itu kemuliaannya senantiasa meningkat, sehingga ulama mengatakan, kalau seseorang mengatakan ketika Nabi mengatakan dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, katakannya rabbi zidni ilma. Dalam ayat ini disebutkan, para ulama menafsirkan, setiap kali Rasulullah mengucapkan doa ini, maka tingkatan beliau akan senantiasa terus meningkat dan seterusnya. Jadilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Maulid harus disebutkan, seandainya, ya, semua manusia itu mensifati, ya, tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka zamannya sudah habis, sedangkan kemuliaan Nabi tersebut belum habis untuk disifatkan. Ada dalam Maulid Habsyi. Sini pun dikatakan para nabi semuanya waqifun sabitun, tetap mereka berada pada batasan-batasan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bentuk totil ilmi awil sakatil ikan. Karena para nabi selain Rasulullah itu memiliki kadar tertentu dalam kemuliaan, baik itu sebutan kemarin, ya, multamisun, ya, gorfan aurosban minat diyami. Mereka para nabi mengambil satu sifat kemuliaan dari Nabi atau berbagai macam sifat kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga diistilahkan dalam mengambil tersebut ada yang mengambil dengan satu gayung, ada yang mengambil dengan satu ember. Kalau kita gambarkan ini, ada pembagian minyak gratis, minyak goreng. Ya. Siapa yang mau datang silakan, ya, gratis. Masa orang gratis bawa wadah kecil? Kan nggak mungkin. Ya, kalau di rumah kita seperti itu, ya, kita datang bawa wadah kecil, ya segitu dapatnya. Padahal mumpung gratis, bawa yang paling gede wadahnya, bawa ember sekalian bawa pak, gratis kan. Begitulah para nabi alaihi wassalam mengambil kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang disebutkan tadi seperti itu, satu gayung atau satu ember, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua itu diambil dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summa safa wa habiban bariun nasabi. Maka beliau SAW adalah manusia yang sempurna maknahu, baik itu segi akhlak beliau, ya, segi kemuliaan, segi dermawan, keberanian, dan berbagai macam sifat-sifat mulia, itu semua terkumpul secara sempurna pada diri Nabi Muhammad SAW. Apa bandingannya? Apa logikanya gini? Orang nih, mungkin dia bisa berani, ya, kalau sama yang di bawahan, misalnya, berani, ngajak berantem berani, misalnya. Tapi kalau orang tersebut di atas, misalkan levelnya atau lebih hebat, kira-kira gimana? Udah nonton duluan kan begitu. Nah, tapi Nabi SAW tidak ada seperti itu. Semua sempurna keberanian beliau, yang mau itu orangnya, musuhnya itu jagoan,
atau musuhnya banyak, tetap Nabi SAW berani mau bagaimanapun keadaan. Sempurna keberanian beliau dalam segala hal. Kedermawanan beliau yang tidak usah diragukan lagi. Nabi SAW pernah memberikan ghanimah yang sangat besar kepada sahabat Abu Sufyan, yaitu berupa kambing yang begitu banyak. Dalam riwayat disebutkan ribuan kambing diberikan kepada sahabat Abu Sufyan. Inilah bentuk kedermawanan Nabi SAW yang sangat sempurna. Apalagi keilmuan, Masya Allah, jauh sekali dengan para nabi yang lain. Karena apa? Bukan dalam burda itu ya, fa'inna min jibika ilmi wa qalami, karena keilmuan Nabi SAW itu adalah al-qalam, yang sebagaimana qalam yang menulis semua takdir, semua perkara makhluk, maka keilmuan Nabi seperti itu. Wa suratuhu, dan Nabi sempurna dalam segi surah. Apa itu? Rupa. Masya Allah. Kalau kita memandang orang ini tampan, zuriyah Rasul, cucu Nabi tampan, Masya Allah. Bagaimana kalau kita melihat datanya kan dulu? Inilah surah namanya, gambaran secara zahir tampan. Ya, yaitu sebutkan kemarin saat Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah menyentuh tangan yang paling lembut selain daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Aku tidak pernah, ya, sahabat yang mengatakan tidak pernah memandang wajah yang paling indah selain daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Banyak daripada para sahabat yang menjelaskan tentang syama'il, tentang biografi Nabi Muhammad SAW, yang semuanya itu adalah tampan, semuanya itu sempurna. Maka ada kita khusus tentang syama'il, ada Imam Yusuf Al-Ghani dan yang lainnya tentang menjelaskan tentang bagaimana tangannya Nabi, bagaimana bibirnya Nabi, hidungnya, matanya, alisnya, rambut, semuanya itu menjelaskan tentang kesempurnaan Nabi Muhammad SAW dari segi dohir, dari segi rupa. Kalau kita baca kitab tersebut akan bertambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Summa astafahu habiban balighun nasab. Kemudian karena Nabi itu punya akhlak yang istimewa, ya, kedermawanan yang istimewa dan yang sifat-sifat istimewa yang lainnya, maka Nabi SAW dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balighun nasab, yaitu pencipta daripada segala makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi SAW sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, yaitu kekasih. Nah, di sini perbedaan Al-Habib, kecintaan Allah kepada Rasul, yaitu tidak membiarkan perlakuan buruk umat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah disebutkan dalam riwayat ketika terjadi pelemparan batu oleh penduduk baik kepada Nabi SAW, Allah mengutus malaikat Jibril dan mengutus malaikat penjaga gunung, ya, untuk dipersilakan kepada Rasul memasrahkan sepenuhnya tentang penduduk baik ini kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah mendoakan yang baik kepada penduduk baik dengan ucapan Allahumma hdiqaumi fa innahu la ya'lamun. Allah berikanlah hidayah kepada penduduk baik karena mereka tidak mengetahui. Maka dari doa tersebut Allah Ta'ala keluarkan dari keturunan mereka, yaitu orang-orang yang soleh. Itu Nabi Muhammad SAW yang membalas perbuatan buruk dengan kebaikan dengan doa. Nah, mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat bisa mengambil satu daripada sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang kita istiqomahkan. Satu di antara kita ada yang mengambil kedermawanan beliau, ada yang mengambil keberanian, kesabaran dan sebagainya daripada sifat mulia, yang itu semua bermuara dari Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan dalam Mu'jam Habsyi, tidaklah akhlak dari manusia ini dari berbagai macam kebaikan illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Mereka itu semua bersumber daripada zaidul wujud Nabi Muhammad SAW. Dalam manfaatnya, mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini kita kumpul di sini hanya sebatas membaca sholawat, membaca burdah gitu.
karena mungkin sumber batu mungkin agak asing kan, kita supaya terbiasa gitu. Mudah-mudahan yang menjadi kebiasaan. Kalau awal-awal kan biasanya nggak tahu, aku nggak ngerti, ya, biasa dipaksa. Kalau sudah dipaksa menjadi kebiasaan, kalau sudah terbiasa menjadi adat, menjadi hal yang nikmat bagi insya Allah. Mudah-mudahan lama-kelamaan akan menambah rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan wasilah kita tersebut, budak tersebut, Allah Ta'ala jaga diri kita, kampung kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.